Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Nisa Ainul Hakim dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi bank digital yang cukup populer di Indonesia, yaitu SeaBank. Mungkin banyak dari kalian sudah pernah dengar, bahkan mungkin sudah pakai juga ya. Apalagi generasi Z ini. Eh, nah, di video ini saya akan review SeaBank secara lengkap, mulai dari tampilan aplikasinya, fitur-fitur, kelebihan, kekurangan, sampai pengalaman saya pribadi menggunakan aplikasi ini. Jadi pastikan tonton sampai habis. Nah, asalnya itu SeaBank adalah bank digital yang beroperasi di Indonesia. Bagian dari ekosistem Sea Group, perusahaan yang juga menaungi Shopee, aplikasi e-commerce Shopee, dan Garena. Dulu namanya Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE, yang kemudian diakuisisi oleh Sea Group dan rebranding jadi SeaBank. Konsep bank digital ini semua layanan bisa dilakukan lewat aplikasi tanpa harus ke kantor cabang. Bahkan kantor cabangnya itu mungkin hanya di kota-kota besar saja. Lalu untuk registrasi dan kemudahan membuka rekening, si bank sendiri itu ada di aplikasi, kita bisa unduh aplikasinya melalui Google Play Store atau App Store atau App Gallery. Lalu kita pilih metode pendaftarannya, bisa dengan akun Shopee yang sudah kita punya ataupun menggunakan nomor handphone. Lalu kita masukin kode untuk verifikasi OTP yang dikirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp. Nah, habis itu kita bisa membuat password, lalu upload foto KTP dan verifikasi wajah, dan menyetujui syarat serta ketentuan yang diberikan oleh si bank. Dan yang terakhir adalah membuat PIN dan konfirmasi PIN. Nah, sudah selesai, kita sudah membuat akun si bank kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya, di mana kita di sini bisa memasukkan PIN yang sudah kita buat, atau bisa saja kita menggunakan fingerprint. Di sini saya menggunakan fingerprint ya. Nah, yang di atas ini ada nama, profil kita, link dengan Shopee-nya, dengan akun yang kita punya, nomor handphone, email. Nah, di sini ada total saldonya, lalu ada tabungannya juga, dan deposito hingga 6%. Di sini ada notifikasi untuk setiap transaksi kita akan menggunakan ini notifikasi. Sini ada fitur transfer, di mana kita bisa mentransfer ke sesama si bank, lalu ke bank lain. Bank lain pun bisa menggunakan device atau nomor rekening, lalu ke virtual account juga bisa. Kita juga bisa top up e-wallet ke Shopee Pay, GoPay, OVO, Dana, Link, dan iSaku. Lalu kita bisa top up atau membayar tagihan nih, seperti tagihan PLN atau kartu kredit. Itu bisa. Lalu di sini bisa transfer grup, lalu transfer terjadwal, dimana kita bisa menjadwal, misal kita ingin transfer jam 3 sore nih, kita bisa menjadwalnya. Lalu ini QR code, ini untuk di kasir jika kita di
misal di Alfamart atau Indomart, kita bisa memberikan QR kita untuk membayar. Nah, lalu di sini sudah saya bilang, sudah katakan di sini ada deposito. Biasanya di sini depositonya ada 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan, hingga 1 bulan pun ada. Lalu di sini ada banner, riwayat transaksi, lalu ada transfer terakhirnya kita ke mana. Nah, di sini kita bisa lihat deposito nih. Deposito sendiri itu kita di sini ada fact atau pertanyaan ya untuk investasi deposito ini. Lalu nah di sini ada pengaturan di profile kita, ada profile saya, lalu keamanan akunnya, statement, pengaturan limit dan pembayaran, pengaturan BPS, pengaturan umum dan lain-lain. Lalu di sini kita si bank juga ada QRIS di mana itu sangat dipakai pada era sekarang ini ya, karena memang eh, QRIS ini sudah dibutuhkan di mana-mana. Nah, ya di sini kita ada investasi yang deposito, ada hadiah instan. Kita bisa juga tarik tunai, teman-teman. Kita juga bisa setelah tunai, tarik tunai, bisa beli pulsa atau data dan lain-lain. Fiturnya sangat lengkap. Jadi untuk seharian sih ini udah oke sih teman-teman. Jadi tidak perlu bingung lagi. Jika memang kalian tidak punya bank lain, tetapi kita mempunyai bank digital ini sudah sangat dimudahkan menurut saya. Nah, kelebihan dari si bank ini yang pertama bunga tabungan relatif tinggi dibanding bank lain. Yang kedua tidak ada biaya admin bulanan. Lalu yang ketiga transfer antar bank gratis via BIFAS. Lalu yang keempat integrasi erat dengan Shopee atau e-commerce. Jadi praktis kalau kita belanja nih eh, karena kita sudah terhubung dengan si bank ini maka kita langsung otomatis tanpa harus eh, memasukkan kode lagi atau masukkan nomor kartu lagi. Jadi langsung dibayar di sana. Lalu aplikasinya ringan, mudah dipakai, cocok untuk generasi muda seperti saya. Lalu proses pendaftarannya cepat tanpa harus ke kantor cabang tentunya. Namun di sini ada kekurangan nih. Kantor cabang fisiknya hanya ada di kota besar, seperti yang saya katakan. Jadi kurang cocok untuk generasi tua atau generasi yang sudah uh, boomers lah, yang terbiasa menggunakan layanan offline. Lalu fitur investasinya belum lengkap dibanding bank digital lain. Yang saya tahu itu investasi ada deposito di situ. Lalu ada layanan customer service kadang lambat apalagi di jam-jam sibuk. Lalu yang keempat, promosi cashback atau rewardnya tidak sebanyak bank digital pesaing. Lalu kelima, tidak ada kartu debit atau kita nggak uh, tidak akan mendapatkan kartu fisiknya sejauh ini ya. Nah, kesimpulannya adalah sebelum itu saya akan membagikan pengalaman pribadi saya menggunakan Cbank. Itu saya gampang untuk transfer ke teman, bunganya tuh terasa
karena tabungan bertambah tiap bulan. Jadi tabungan kita misalnya ada 500.000. Nah, di tiap bulan itu kita malah nambah di uang tabungan kita itu nambah uangnya gitu. Terus aplikasinya jarang error sejauh ini ya. Terus pernah ada kendala kecil tapi cepat selesai. Terus saya pribadi juga kadang menabung jangka pendek karena bunganya lumayan dan gampang banget untuk transaksi di Shopee. Jadi lumayan menguntungkan lah. Secara keseluruhan si bank cocok banget untuk generasi muda yang terbiasa transaksi digital, terutama buat kita yang sering berbelanja di Shopee tentunya. Bunganya tinggi, transfer gratis, dan aplikasinya simple, terus tanpa admin juga. Kekurangannya memang masih ada sih, seperti fitur yang belum selengkap bank digital lain, dan customer service-nya kadang-kadang lambat. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari menurut saya si bank itu sangat worth it ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.